Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Feniskawati, NIM 19064110007 dari kelas 6A. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah artikel. Identitas artikel, yakni dengan judul The Development of Learning Innovation to Enhance Higher Order Thinking Skill for Students in Thailand Junior High School, dengan penulis Parama Kwangwang, Swisa Jarut Kamalpong, Walser Chang Bonraung, dan Sri Soda Dr. yakni pada tahun 2021 dengan nama jurnal Helion volume 7 nomor 6 dengan halaman 1 sampai dengan 13. Doi terlampir, akses terlampir. Abstrak. Pada penelitian kali ini yakni bertujuan untuk merancang dan mengembangkan inovasi pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa di SMP Thailand. Di mana model yang digunakan pada penelitian kali ini yaitu model penelitian pengembangan desain Rijai dan Klein yang digunakan dan dibagi menjadi dua tahap, di mana tahap yang pertama yaitu merancang dan mengembangkan pembelajaran inovatif dan memvalidasi kualitasnya berdasarkan wawancara dan survei dari 13 ahli, 10 guru, dan 30 siswa. Kemudian yang tahap kedua yaitu uji validitas alat oleh 3 ahli dan 153 siswa dari 5 SMP di 5 provinsi di Thailand. Temuan yang ditemukan pada penelitian kali ini yaitu menunjukkan bahwa berpikir analitis, berpikir kreatif, berpikir pemecahan masalah, dan keterampilan berpikir kritis dikembangkan oleh peneliti dan dialami serta dipraktikkan oleh peserta didik dalam pelajaran mereka. Di mana keterampilan berpikir tingkat tinggi peserta didik setelah mengalami informasi ataupun inovasi pembelajaran memiliki skor rata-rata yang lebih tinggi dibandingkan daripada sebelumnya. Kemudian pendahuluan. Yang pertama yaitu sebuah rencana pembangunan ekonomi dan sosial nasional untuk mengembangkan masyarakat menuju masyarakat belajar yang berkelanjutan untuk mendukung pembukaan perdagangan bebas Thailand menunjukkan bahwa pembelajaran di abad 21 harus melampaui materi pelajaran untuk pembelajaran, di mana guru akan merancang pembelajaran untuk melatih diri mereka menjadi pelatih dan memfasilitasi dalam pembelajaran berbasis masalah siswa. Hal ini dilakukan karena pesatnya perkembangan teknologi informasi telah mengubah dan mempengaruhi pembelajaran manusia di abad 21. Model manajemen pembelajaran harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat saat ini. Pergerakan dari perubahan yang cepat dan terus-menerus di berbagai bidang telah membawa dunia ke dalam era globalisasi dan masyarakat yang berbasis pengetahuan. Kemudian yang kedua yaitu hasil penelitian PISA 2016 menunjukkan bahwa nilai rata-rata sains siswa Thailand lebih rendah dari rata-rata Organization for Economic Cooperation and Development dengan 421 poin. Selain itu, nilai siswa pada materi IPA di Thailand pada tahun-tahun berikutnya tidak meningkat dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya. Alasan tersebut berasal dari keterbatasan kerjasama dalam mengembangkan pendidikan di berbagai tingkatan. Oleh karena itu, penting untuk berubah dan mengikuti perubahan globalisasi dan kerjasama pendidikan antar provinsi di daerah aliran Sungai Ambong. Kemudian yang ketiga yaitu pada masa lalu guru Thailand di sekolah menengah pertama berfokus pada metode pengajaran yang tradisional dengan mengandalkan pengetahuan yang mereka punya sehingga pengetahuan tersebut akan disampaikan kepada peserta didiknya. Kemudian yang keempat yaitu siswa Thailand masih memiliki kemampuan ilmiah yang lebih rendah daripada rata-rata negara lain dengan alasan utama yakni berkaitan dengan kurangnya kesempatan untuk mengembangkan pemikiran yang lebih tinggi dan keterbatasan isi pembelajaran. Selain itu, belajar mengajar mata pelajaran IPA lebih menekankan pada menghafal daripada mengeksplorasi pengetahuan dan kendala praktik yang eksperimental. Kemudian yang kelima yaitu beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa inovasi pembelajaran telah dikembangkan untuk mempromosikan keterampilan berpikir tingkat tinggi yang meliputi berpikir kritis, pemecahan masalah, berpikir kreatif, dan juga berpikir kritis dengan menerapkan prinsip-prinsip teoritis ke dalam praktek dan menggabungkan dengan fitur media. Kemudian yang keenam yaitu dalam desain dan pengembangan inovasi pembelajaran penting untuk fokus mendukung proses konstruksi pengetahuan peserta didik dan refleksi daripada menyampaikan dan menghafal prinsip dan fakta. Karena dapat dilihat bahwa mempelajari pemahaman proses kognitif merupakan aspek baru yang memungkinkan inovasi pembelajaran berkembang dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemudian yang ketujuh yaitu penelitian ini cukup menjanjikan dalam meningkatkan potensi intelektual peserta didik dan meningkatkan kompetensi guru tentang desain manajemen pembelajaran, pengembangan inovasi pembelajaran, dan keterampilan berpikir tingkat tinggi bagi siswa. Kemudian metode, di mana metode ini yang pertama yaitu peserta penelitian.
Yang pertama yaitu 13 ahli, di mana 13 ahli ini terdiri dari dosen di Universitas Thailand yang bertujuan untuk memvalidasi kualitas inovasi pembelajaran awal mengenai konten, desain, dan media. Yang kedua yaitu 10 guru dan 30 siswa dalam kelompok sampel di 5 sekolah menengah yang bertujuan untuk mengeksplorasi konteks sekolah dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang situasi inovasi pembelajaran yang sebenarnya. Kemudian yaitu 3 orang ahli dari perguruan tinggi yang memiliki pengalaman tentang inovasi pembelajaran, di mana 3 orang ahli ini bertugas untuk memvalidasi kualitas unsur-unsur inovasi pembelajaran setelah merevisi berdasarkan saran dari 13 ahli yang telah disebutkan di atas tadi. Kemudian yaitu 153 siswa dari kelas 8 di 5 sekolah menengah pertama di 5 provinsi lembah Sungai Mekong di Thailand. Kemudian instrumen penelitian. Instrumen yang pertama yaitu bentuk evaluatif, di mana bentuk ini digunakan untuk menguji kualitas inovasi pembelajaran yang terdiri dari pertanyaan terbuka dengan alasan atau saran untuk memperbaiki masalah dengan pendapat yang konsisten atau tidak konsisten. Yang kedua yaitu wawancara. Wawancara ini dilakukan untuk menggali perspektif guru tentang inovasi pembelajaran dan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Selain itu, wawancara juga dilakukan untuk peserta didik tentang proses penerapan inovasi pembelajaran dan mempelajari solusi peserta didik sebelum dan sesudah pembelajaran tentang inovasi pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Yang ketiga yaitu kuesioner. Kuesioner ini dengan pertanyaan iya atau tidak dan rekomendasi digunakan untuk mensurvei perspektif peserta didik tentang inovasi pembelajaran. Kemudian yaitu pretest dan posttest yang digunakan untuk mengukur prestasi belajar siswa kelas 8 yang mengalami inovasi pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu formulir evaluasi, di mana formulir evaluasi ini dikirimkan kepada pakar untuk mendapatkan pendapatnya tentang penggunaan inovasi pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu teknik analisis data, di mana data kualitatif ini dari wawancara dan formulir evaluasi. Kemudian yaitu data kuantitatif, yakni dengan software SPSS yang dilakukan untuk mengolah data dari kuesioner dengan statistik deskriptif. Kemudian hasil dan diskusi. Yang pertama yaitu desain dan perkembangan inovasi pembelajaran, di mana situasi nyata inovasi pembelajaran tidak disebutkan secara rinci dalam makalah ini. Namun hasil belajar mengajar mata pelajaran IPA di sekolah menengah menemukan bahwa pengajaran guru belum mendorong pemecahan masalah siswa. Sebagian besar gaya mengajar berfokus pada ceramah karena mereka takut jika peserta didiknya tidak akan memahami isinya. Akibatnya mereka tidak akan membedakan hal-hal yang membedakan karena mereka kurang memiliki kemampuan berpikir kritis, berpikir kreatif, dan berpikir pemecahan masalah. Karena itu desain dan pengembangan inovasi pembelajaran disebutkan dalam 6 komponen, yakni berbasis masalah, sumber belajar, perancah, kasus terkait, pelatihan, dan juga keterampilan berpikir tingkat tinggi. Kemudian yang kedua yaitu menguji integritas inovasi pembelajaran, yakni validasi internal. Hasil penelitian ditemukan bahwa keseluruhan desain dan pengembangan inovasi pembelajaran konsisten secara teoritis dan digunakan sebagai dasar untuk merancang kerangka konseptual inovasi pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu validasi eksternal, yakni inovasi pembelajaran dilakukan dengan peserta didik sasaran dalam konteks nyata untuk mengevaluasi pengaruhnya. Akibatnya kemampuan berpikir tingkat lanjut peserta didik lebih tinggi dibandingkan sebelum pembelajaran, yakni dengan nilai rata-rata post-test dan 83% siswa lulus 70% kriteria yang ditentukan oleh lembaga pendidikan. Di mana validasi internal yang awal tadi yaitu inovasi pembelajaran diuji oleh 3 ahli melalui formula evaluasi dengan pertanyaan yang relevan untuk mengevaluasi desain pengajaran, kualitas desain, dan media. Kemudian untuk validasi eksternal, instrumen yang digunakan untuk mengevaluasi inovasi belajar siswa terdiri dari pengukuran kemampuan berpikir kreatif, analitis, kritis, dan pemecahan masalah siswa berdasarkan tes. Kemudian yang ketiga itu keterampilan berpikir tingkat tinggi peserta didik. Pemikiran pemecahan masalah, di mana hasil evaluasi dengan menggunakan skala diketahui bahwa pemikiran pemecahan masalah peserta didik setelah inovasi pembelajaran memiliki kreativitas yang lebih tinggi dengan skor keseluruhan
X1/4 11,01 sampai dengan 1/4 2,25 dibandingkan dengan skor sebelumnya, yakni sebesar X1/4 3,05 sampai dengan 1/4 1,52. Kemudian pemikiran pemecahan masalah. Pada penelitian didapatkan hasil evaluasi berpikir analitis setelah mengikuti inovasi pembelajaran dari 153 siswa dengan skor penuh 60 poin, lebih tinggi dari sebelum pembelajaran dengan skor rata-rata keseluruhan X1/4 47,35 sampai dengan 1/4 5,96 dibandingkan dengan X1/4 21,98 sampai dengan 1/4 5,43. Kemudian berpikir kreatif, yakni hasil penelitian berpikir kreatif dalam pembelajaran inovatif. Diketahui bahwa setelah kelas siswa mendapatkan nilai keseluruhan yang lebih tinggi dibandingkan sebelum belajar. Kemudian berpikir kritis, ini evaluasi berpikir kritis berusaha didik dengan menerapkan berpikir kritis Cornell level X menunjukkan skor keseluruhan yang lebih tinggi dibandingkan sebelum pembelajaran. Kemudian yang keempat yaitu pendapat siswa tentang inovasi pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Pendapat peserta didik terhadap unsur inovasi pembelajaran menunjukkan bahwa isi memiliki nilai tertinggi, diikuti oleh desain dan multimedia. Kemudian temuan yang ditemukan adalah desain yang konsisten menurut konstruktivisme dan sejalan dengan hasil studi Pandey dan Bharati, Jirat Nukul dan J. Rusuwan, Padaste dan Sarapu, dan Ye Sombon dan In Udom, yang menentukan bahwa layarnya indah, penuh warna, menarik, dan nyaman. Karakternya sesuai jelas dalam hal isi pembelajaran dan sumber belajar. Kemudian untuk kesimpulan dan rekomendasi, berdasarkan temuan penelitian ini menunjukkan bahwa desain dan pengembangan inovasi pembelajaran membawa manfaat bagi siswa di sekolah menengah pertama di 5 provinsi MRB Thailand, yakni siswa yang mengalami inovasi pembelajaran memiliki nilai rata-rata yang lebih tinggi dibandingkan sebelum pembelajaran pada 4 keterampilan, yaitu pemecahan masalah, berpikir analitis, berpikir kreatif, dan berpikir kritis. Adapun rekomendasi yang disarankan adalah pembuat kebijakan pendidikan harus merancang dan menerbitkan kerangka kompetensi umum dan kurikulum nasional untuk SMP guna mendorong pengembangan inovasi pembelajaran bagi siswa. Sekian review artikel yang dapat saya lakukan, ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.